sebuah proyek infrastruktur yang ada hubungannya dengan energi batu bara, pertambangan, dan hal semacamnya, kayaknya sekarang perlu berjuang lebih ekstra untuk bersaing dengan teknologi bersih yang sangat berkembang pesat. Selain itu, tekanan dari pasar dan sosial masyarakat jauh lebih besar. Seperti kepedulian dengan lingkungan yang mulai banyak disuarakan oleh masyarakat. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Sebelum kita bahas kegagalan mega proyek energi di dunia, alangkah lebih asiknya kalau teman-teman semua bisa like, komen, dan subscribe channel Anak Teknik Indonesia. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik kayak gini. Udah, sekarang yuk boleh lanjut tonton videonya. Pada tahun 2011, mungkin ini jadi titik balik bagi era pembangunan proyek-proyek energi dan pertambangan besar di seluruh dunia. Pada tahun itu, serangkaian bencana alam memicu perlawanan masyarakat terhadap proyek-proyek raksasa. Dan pada saat yang sama, teknologi alternatif dan terbarukan telah berkembang menjadi pilihan yang lebih murah dan juga aman. Di lain sisi, proyek-proyek industri yang lebih tradisional dan maju cenderung berskala lebih kecil. Pada bulan Maret 2011, gempa bumi dan tsunami menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang usianya 41 tahun dengan kapasitas 4.700 MW di Jepang Utara. Ini adalah salah satu dari 15 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Lalu 7 bulan kemudian dan 3.000 mil ke arah timur, dua proyek energi besar lainnya gagal di India. Yang pertama pada awal bulan Desember, sekelompok besar petani dan aktivis yang didukung oleh kepedulian pemerintah negara bagian Himalaya, mereka memberi kade akses jalan dan menutup pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air Subansiri Bawah yang nilainya 1,6 miliar US dollar. Dan pembangkit listrik ini berkapasitas sebanyak 2.000 MW di perbatasan antara Arunachal dan Assam. Pada tanggal 30 Desember 2011 juga, di sepanjang pantai Teluk Benggala, Tamil Nadu, topan Thane menghancurkan tiang minyak Nagarjuna senilai 2 miliar US dollar yang hampir saja selesai. Operasi bendungan pembangkit listrik tenaga air dan kilang minyak ini nggak pernah dilanjutkan sampai sekarang. Bertahun-tahun setelahnya, sejumlah pertambangan, pembangkit listrik besar, dan proyek infrastruktur industri besar mengalami kegagalan di seluruh dunia. Lalu apa penyebabnya? Banyak dari mega proyek infrastruktur energi yang gagal di dunia. Yang mendasari gagalnya proyek energi dunia adalah pengaruh dari beberapa tren ekonomi, ekologi, dan sosial di abad ke-21 yang menjadikan pembangunan proyek bernilai miliaran dolar jauh lebih sulit dan lebih beresiko dibanding sebelumnya. Yang perlu diperhatikan juga, sebuah proyek industri besar biasanya memiliki jangka waktu antara perancangan proyek dan pengoperasiannya adalah 1 dekade atau lebih, dan waktu ini cukup untuk mengubah kondisi pasar, alam. Dengan perubahan kondisi di lapangan, ini banyak membuat mega proyek gagal. Dengan adanya banjir, kekeringan, badai, dan bahkan gempa bumi. Seperti banjir yang terjadi di Himalaya, di Uttarakhand, India. Pada tahun 2013, banjir besar menghancurkan dan merusak parah 10 bendungan pembangkit listrik tenaga air besar. Dan ini menewaskan antara 6.000 hingga 30.000 orang. Dan contoh lainnya adalah Nepal, yang mana gempa bumi merusak parah 14 bendungan pembangkit listrik tenaga air, demografi, dan teknologi komunikasi. Sebuah proyek bendungan, pembangkit listrik, pertambangan, atau ladang minyak yang sangat besar tidak dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan landscape yang kini padat penduduk. Saat ini terdapat lebih dari 7,4 miliar orang yang hidup, 2 kali lebih banyak dibandingkan tahun 1970. Di seluruh dunia, kampanye oposisi lokal yang terorganisir dengan baik dan berpengaruh telah dibentuk untuk melindungi tanah dan air. Kelompok-kelompok tersebut sering bentrok dengan pengembang proyek-proyek besar, sehingga menyebabkan beberapa pihak membatalkan rencana atau menghentikan pembangunannya. Kalau cara komunikasinya tidak baik untuk perizinan dengan masyarakat, ini bisa membuat proyek energi menjadi terhambat, bahkan terancam mangkrak. Contohnya di Bangladesh. Pada tahun 2010, dalam Master Plan energinya, Bangladesh berencana membangun 19 pembangkit listrik tenaga batu bara besar pada tahun 2030 untuk menggerakkan perekonomian ekspor berbasis tekstil. Progres yang bisa terlihat hanya terjadi pada 1 pabrik aja,
dekat Rampal. Namun, di tempat yang sama, di pabrik yang sama, ini juga menjadi lokasi protes sengit antara dugaan perampasan tanah dan potensi polusi air dan udara. Dan proyek lainnya yang dibiayai oleh Bank Investasi Korea, Tiongkok, dan Jepang telah ditangguhkan seluruhnya. Sebagian besar karena meningkatnya biaya dan tantangan masyarakat tadi. Alternatif yang beragam. Salah satu alasan sulitnya proyek bahan bakar fosil baru-baru ini adalah kenyataan bahwa biaya energi terbarukan telah menurun jauh lebih rendah sehingga pembangkit listrik tenaga surya dan angin seringkali lebih murah untuk dibangun. Dan mereka seringkali nggak melihat adanya oposisi lokal meskipun mereka masih menghadapi masalah penentuan lokasi dan juga masalah lainnya. Contohnya, Tamil Nadu di India. Hampir 40% kapasitas pembangkit listrik dihasilkan dari tenaga angin dan surya. Pembangkit listrik tenaga angin di Mumpandal berkapasitas 1,5 gigawatt. Dan ini merupakan yang terbesar di dunia di luar Tiongkok. Berikut adalah contoh proyek mega energi, pertambangan, dan industri yang gagal di dunia. Gagal berdasarkan kebijakan pemerintah dan protes masyarakat. Yang pertama, proyek tambang Konga senilai 5 miliar dolar di Peru ditinggalkan begitu aja. Pada bulan Februari 2016, Newmont Mining yang berbasis di Colorado memberitahu Komisi Sekuritas dan Bursa AS bahwa mereka menunda proyek tambang emas dan tembaga Konga senilai 5 miliar yang sedang dikembangkan di Andes Utara. Protes sosial atas pasokan air dan polusi udara memicu perlawanan sengit yang berujung pada penutupan tambang. Tambang emas Pascua Lama senilai 8,5 miliar US dollar ditutup pada tahun 2013 setelah satu dekade terjadi proses dan keputusan pengadilan yang tidak menguntungkan atas dugaan ancaman terhadap pasokan air dari Glester. Proyek ini harus ditutup. Yang ketiga, ada bendungan Minchon senilai 3,6 miliar yang berkapasitas 6.000 megawatt di Myanmar. Konstruksi ini dihentikan pada tahun 2011 karena kebijakan baru pemerintah dan oposisi sipil. Lalu, ada gagal karena ekologi dan politik yang berubah sangat cepat. Yang pertama, ada 4 pabrik desalinasi besar di Australia pernah dibangun tetapi tidak pernah digunakan. Yang kedua, ada kampanye penguburan Shell di Arktik dihentikan. Perusahaan tersebut mengutip alasan upaya sia-sia mereka dalam menemukan bahan bakar fosil dalam jumlah komersial. Kondisi penguburan Arktik yang berbahaya meningkatkan biaya dan protes masyarakat tentunya. Yang ketiga, ada tambang tembaga dan emas tampakan senilai 6,9 miliar US dollar di Mindanao, Filipina. Pengoboran dinding penampungan ini jadi masalah karena pada bulan Maret 1996 ini melepaskan jutaan ton lumpur dan air beracun. Dan ini tentunya membanjiri masyarakat dan merusak produktivitas perikanan mereka. Sehingga pada bulan April 2017 Filipina melarang penambangan terbuka baru. Proyek-proyek energi megaproyek ini memiliki umur yang panjang dan skala yang besar, tentunya memakan banyak waktu dan uang. Banyak perubahan antara awal dan akhir operasi akan menyebabkan proyek terlambat hingga dibatalkan atau dihentikan. Nah, sampai situ aja pembahasan video kali ini, dan untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini jika kamu suka kontennya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.